Balas dendam, militer India semakin pecundangi China dengan gelar latihan perang besar-besaran bersama Jepang, Australia dan AS. India semakin menantang China secara terang-terangan. Hal tersebut dilakukan beberapa saat setelah perselisihan besar antar dua negara yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan di India, gerakan anti-China terjadi besar-besaran setelah setidaknya puluhan tentara di perbatasan meninggal dunia. Kini India tengah menggalang kekuatan dan membuat China ketar-ketir atas langkah yang diambil oleh negeri Sungai Gangga. India mengumumkan pada Senin, 19/10, Australia akan bergabung dengan latihan militer tahunan yang rencananya melibatkan juga Amerika Serikat (AS) dan Jepang, langkah yang bisa menimbulkan kekhawatiran China. India menjadi tuan rumah latihan militer bertajuk Malabar 2020 di Teluk Benggala yang akan berlangsung akhir bulan depan. Saat India berupaya meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam domain keamanan maritim dan mengingat peningkatan kerjasama pertahanan dengan Australia, Malabar 2020 akan melihat partisipasi Angkatan Laut Australia. Australia akan kembali melakukan manuver bersama setelah partisipasinya pada 2007 yang menuai kritik dari China. AS telah mendorong kolaborasi yang lebih dalam dengan Jepang, India, dan Australia sebagai benteng melawan pengaruh regional China yang berkembang. Keempat negara tersebut telah membentuk koalisi strategis yang populer dengan sebutan Quad. Latihan bersama akan menjadi tindakan konkret pertama dari aliansi tersebut, menurut para analis. Para peserta latihan Malabar 2020 terlibat untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan di domain maritim. Mereka secara kolektif mendukung Indo-Pasifik yang bebas, terbuka dan inklusif, dan tetap berkomitmen pada tatanan internasional berbasis aturan, ujar Kementerian Pertahanan India. China telah mengecam Quad sebagai upaya untuk menahan perkembangannya. Keputusan India untuk memperluas latihan militer datang pada saat negeri Sungai Gangga terkunci dalam kebuntuan militer di perbatasan darat yang disengketakan dengan China. Ribuan tentara dari kedua negara berada di dekat Himalaya Barat di mana India mengatakan pasukan China telah menyusup jauh di sisi perbatasan de facto. Beijing menyangkal tudingan tersebut dan menyatakan India telah membangun jalan serta infrastruktur lain di wilayah sengketa yang menyebabkan krisis. Menurut D.K. Sarma, mantan juru bicara Angkatan Laut India, Malabar 2020 akan menjadi latihan militer terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang melibatkan kapal induk AS dan India, serta kapal-kapal perang besar dari Jepang dan Australia. Ini adalah langkah yang sangat disambut baik. Ini akan memenuhi tantangan yang diajukan oleh China. Situasi di perbatasan Himalaya yang memisahkan antara wilayah India dan China semakin memanas seiring bentroknya militer dua negara. Melansir BBC, menurut pejabat India, setidaknya 20 tentara India tewas dalam bentrokan dengan pasukan China di daerah perbatasan Himalaya yang disengketakan. Insiden ini mengikuti meningkatnya ketegangan, dan merupakan bentrokan mematikan pertama di daerah perbatasan dalam setidaknya 45 tahun. Tentara India awalnya mengatakan 3 tentaranya telah tewas, menambahkan bahwa kedua belah pihak menderita korban. Namun kemudian pada hari Selasa, para pejabat mengatakan sejumlah tentara yang terluka kritis telah meninggal karena luka-luka mereka. Kementerian Urusan Luar Negeri India menuduh China melanggar kesepakatan yang dicapai minggu sebelumnya untuk menghormati garis kontrol aktual, LAK di Lembah Galwan. Koresponden diplomatik BBC James Robbins mengatakan pertempuran antara dua pasukan di Himalaya sangat serius, dan tekanan akan kian meningkat pada kedua negara untuk tidak menggunakan kekuatan nuklir dan jatuh ke dalam konflik skala penuh. Mengutip BBC, pada Selasa pagi, tentara India mengatakan 3 tentaranya, termasuk seorang perwira, tewas dalam bentrokan di Ladakh di wilayah Kashmir yang disengketakan.
Kemudian pada hari yang sama, kedua pihak mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka telah memisahkan diri. India menambahkan bahwa terdapat 17 tentara India yang mengalami luka kritis dalam menjalankan tugas dan meninggal karena luka-luka mereka. Hal ini menjadikan total korban pasukan India yang tewas dalam pertempuran itu menjadi 20 orang. Pengakuan China. Kepala Editor Harian Global Times mengatakan, militer China juga menderita korban dalam bentrokan perbatasan dengan tentara India. Berdasarkan apa yang saya ketahui, pihak China juga menderita korban dalam bentrokan fisik di lembah Galwan, kata Hu Xijin dalam tweetnya. Sayang, dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. The Global Times diterbitkan oleh People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis China yang berkuasa. China tidak mengkonfirmasi adanya korban, tetapi menuduh India pada gilirannya menyeberangi perbatasan ke pihak China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan India telah melintasi perbatasan 2 kali pada hari Senin. India telah memprovokasi dan menyerang personil militer Tiongkok, yang mengakibatkan konfrontasi fisik yang serius antara pasukan perbatasan di kedua sisi, demikian laporan kantor berita AFP. Kedua pihak bersikeras tidak ada peluru telah ditembakkan dalam 4 dekade, dan tentara India mengatakan pada hari Selasa bahwa tidak ada tembakan yang ditembakkan. Dalam pertempuran terbaru ini, tidak jelas bagaimana suatu bentrokan yang tidak melibatkan pertukaran senjata api, namun bisa begitu mematikan. Ada laporan bahwa kedua negara bertempur dengan batu dan tongkat. Media setempat melaporkan bahwa tentara India telah dipukuli sampai mati.